Bara api jiwa pemula jadi kobaran pelopor mental juara. Dalam setiap detak jantung seorang perintis, tersimpan nyala api yang tak pernah padam. Api yang sama yang menerangi jalan Oprah Winfrey dari masa kecil penuh keterbatasan hingga menjadi ratu media global. Api yang sama yang membisikkan pada Howard Schultz bahwa secangkir kopi bisa menjadi jembatan penghubung komunitas di seluruh dunia. Api yang mungkin kini bersemayam dalam dirimu, menunggu untuk dibebaskan dari sangkar keraguannya. Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa di antara ribuan pemula, hanya segelintir yang mampu bertransformasi menjadi pelopor? Mengapa sebagian orang mampu mengubah rintangan menjadi batu pijakan, sementara yang lain terhenti oleh halangan yang sama? Jawabannya tidak semata terletak pada bakat bawaan atau keberuntungan semata, tetapi pada kualitas mental yang dibangun dengan sadar dan tekun. Narasi ini akan membawa kamu menyusuri lorong-lorong pikiran para juara, menelusuri ruang-ruang tersembunyi tempat keputusan besar dibuat, keraguan ditaklukkan, dan strategi kemenangan dirancang. Kita akan mengupas lapisan demi lapisan rahasia mental para perintis yang telah mengubah lanskap industri, mendobrak batasan, dan menciptakan legasi abadi. Bersiaplah untuk mempertanyakan batasan-batasan yang selama ini kamu yakini. Bersiaplah untuk menemukan potensi tersembunyi yang mungkin selama ini terlelap dalam dirimu. Dan yang terpenting, bersiaplah untuk menyalakan api dalam jiwa yang akan menerangi perjalananmu dari seorang pemula menjadi pelopor di bidangmu. Anatomi mental juara. Apa yang membedakan pemula dari pelopor? Bayangkan dua orang yang memulai dari titik yang sama, dengan sumber daya serupa. Namun 5 tahun kemudian, salah satunya telah menjelma menjadi inovator, yang disegani sementara yang lain masih berputar-putar di titik awal. Apa yang membuat perbedaan ini? Rahasia kesuksesan bukanlah pada apa yang kamu lakukan, tetapi pada siapa kamu saat melakukannya. Demikian kata Dr. Angela Duckworth, psikolog terkemuka yang selama bertahun-tahun meneliti tentang konsep grit atau ketangguhan mental. Setiap pelopor yang kita kagumi hari ini pernah menjadi pemula yang canggung, pernah melakukan kesalahan, dan pernah ditertawakan. Jeff Bezos memulai Amazon dari garasinya, dengan meja yang dibuat dari pintu bekas dan keyakinan sederhana bahwa internet akan mengubah cara manusia berbelanja. Namun yang membedakan Bezos dari ribuan pemula lainnya bukanlah idenya semata, melainkan arsitektur mental yang ia bangun untuk mendukung perjalanannya. Arsitektur mental ini terdiri dari beberapa pilar utama yang akan kita bahas secara mendalam. 1. Visi yang transendental. Kemampuan untuk melihat apa yang belum ada dan membayangkan realitas alternatif yang lebih baik. 2. Ketangguhan yang direkayasa. Resiliensi yang bukan bawaan lahir, melainkan hasil dari pengkondisian pikiran yang disengaja. 3. Kegesitan kognitif. Fleksibilitas untuk beradaptasi dan berkembang di tengah ketidakpastian tanpa kehilangan arah utama. 4. Keberanian terkalibrasi. Kemampuan mengambil risiko terukur yang mendorong pertumbuhan alih-alih kehancuran. 5. Kecerdasan relasional. Kepiawaian dalam membangun dan memelihara hubungan yang mendorong pertumbuhan kolektif. Mari kita mulai dengan menanyakan pada diri sendiri, bagaimana kualitas pilar-pilar ini dalam dirimu saat ini? Pilar mana yang sudah kokoh dan mana yang masih perlu diperkuat? Mengkalibrasi kompas internal, memahami mengapa di balik apa. Sebelum melangkah lebih jauh, penting untuk menyadari bahwa perjalanan dari pemula menuju pelopor tidak pernah hanya tentang teknik atau taktik semata. Pada intinya, ini adalah perjalanan penemuan dan aktualisasi diri. Simon Sinek dalam bukunya Start With Why menyatakan, orang tidak membeli apa yang kamu lakukan, mereka membeli mengapa kamu melakukannya. Prinsip yang sama berlaku untuk dirimu sendiri.
Ketika kamu memahami dengan jernih mengapa kamu mengejar sesuatu, motivasi yang muncul akan jauh melampaui dorongan eksternal seperti uang, pengakuan, atau status. Cobalah refleksikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Jika semua hambatan eksternal disingkirkan, apa yang sebenarnya ingin kamu ciptakan di dunia ini? Di akhir hidupmu nanti, pencapaian apa yang akan membuatmu merasa hidupmu telah dijalani dengan penuh makna? Nilai-nilai apa yang tidak akan pernah kamu kompromikan, bahkan untuk kesuksesan sekalipun? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi kompas internal yang menuntunmu saat badai ketidakpastian datang menerpa. Dan percayalah, badai itu pasti akan datang. Ketika api hampir padam, mengatasi resistensi internal dan eksternal, tidak ada perjalanan besar yang bebas dari rintangan. Saat kamu bergerak dari zona pemula menuju teritorial pelopor, resistensi akan muncul dari dua arah, dari dalam dirimu sendiri dan dari dunia luar. Perang melawan diri sendiri. Hambatan terbesar untuk kesuksesan bukanlah orang lain, tetapi versi dirimu yang takut untuk menjadi hebat. Demikian ungkap Robin Sharma, penulis buku The 5 AM Club. Keraguan diri, rasa takut akan kegagalan, dan sindrom penipu, imposter syndrome, adalah 3 musuh internal yang paling sering meredam api dalam jiwa para calon pelopor. Mari kita lihat bagaimana 2 tokoh inspiratif menghadapi musuh-musuh ini. Kisah Reshma Saujani. Ketika keberanian mengalahkan kesempurnaan. Reshma Saujani, founder Girls Who Code, menceritakan perjalanan transformatifnya dalam TED Talk yang viral berjudul Teach Girls Bravery, Not Perfection. Sebagai anak imigran India di Amerika, Saujani dibesarkan dengan ekspektasi untuk selalu sempurna. Ia mengejar karier hukum yang aman, meskipun passionnya berada di bidang kebijakan publik. Pada usia 33 tahun, Saujani melakukan tindakan berani pertamanya, mencalonkan diri untuk Kongres AS. Ia kalah telak. Saya adalah wanita pertama keturunan India Amerika yang mencalonkan diri untuk Kongres. Saya juga orang pertama keturunan India Amerika yang kalah telak dalam pemilihan Kongres, candanya. Namun dari kegagalan publik inilah Saujani menemukan tujuan hidupnya. Saat berkampanye, ia mengunjungi banyak sekolah dan melihat kesenjangan gender di kelas komputer. Hampir semua yang duduk di depan komputer adalah anak laki-laki. Observasi ini menginspirasinya untuk mendirikan Girls Who Code, organisasi yang telah mengajarkan coding kepada lebih dari 300.000 anak perempuan dan mengubah narasi tentang siapa yang bisa menjadi programmer. Keberanian lebih penting daripada kesempurnaan, tegas Saujani. Saat kita mengajarkan anak perempuan untuk berani, bukan sempurna, mereka belajar bahwa mereka bisa bangkit dari kegagalan, bahwa mereka bisa kehilangan kekuasaan, dan bahwa mereka bisa berisiko. Pertanyaan untuk direfleksikan. Dalam area mana dalam hidupmu saat ini kamu mengejar kesempurnaan alih-alih keberanian? Bagaimana jika kamu mengizinkan dirimu untuk mengejar progress over perfection? Kisah Daniel Lubetzky. Ketika kegigihan mengalahkan kemungkinan, Daniel Lubetzky, pendiri Kind Snacks, menghadapi rintangan yang tampaknya tak mungkin diatasi saat memulai bisnisnya. Sebagai anak dari seorang penyintas Holocaust, Lubetzky dibesarkan dengan narasi tentang ketahanan dan harapan. Namun saat ia mencoba meluncurkan produk makanan sehatnya, ia menemukan bahwa industri makanan ringan didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar dengan sumber daya tak terbatas. Selama bertahun-tahun, saya hampir bangkrut berkali-kali, ungkap Lubetzky. Ada saat-saat di mana saya tidak bisa membayar gaji saya sendiri. Saya pernah tinggal di apartemen yang sama selama 12 tahun karena tidak mampu pindah. Yang membuat Lubetzky bertahan adalah kombinasi antara keyakinan mendalam pada misinya untuk menciptakan makanan ringan yang tidak hanya lezat tetapi juga sehat, dan ketahanan mental yang luar biasa.
dia memperkenalkan konsep dan alih-alih atau keyakinan bahwa produk dapat lezat dan sehat, bukan salah satu. Selama hampir 2 dekade, Lubetsky bekerja tanpa lelah berinovasi dan menolak untuk menyerah, meskipun menghadapi ratusan penolakan. Hari ini, Kind Snacks adalah perusahaan global senilai lebih dari $1 miliar yang telah mengubah industri makanan ringan. Kegagalan adalah percobaan yang memberikan data. Kegigihan adalah kemampuan untuk belajar dari data itu dan mencoba lagi dengan pendekatan yang lebih baik, kata Lubetsky. Pertanyaan untuk direfleksikan. Apakah kamu melihat kegagalan sebagai akhir perjalanan atau sebagai data untuk iterasi berikutnya? Bagaimana kamu bisa mengembangkan perspektif yang memungkinkanmu untuk gagal lebih cepat dan belajar lebih baik? Menghadapi resistensi eksternal, tidak hanya dari dalam, hambatan juga akan datang dari luar. Penolakan pasar, kritik dari orang-orang terdekat, atau bahkan struktur sistem yang tidak mendukung inovasi. Orang-orang hebat pertama-tama diejek, kemudian ditentang, dan akhirnya diingat sebagai yang mengubah dunia. Demikian kutipan yang diatribusikan kepada filsuf Arthur Schopenhauer. Bagaimana para pelopor menghadapi rintangan eksternal ini? Rahasia mereka terletak pada kemampuan untuk 1. Membingkai ulang penolakan. Melihat penolakan bukan sebagai tanda untuk berhenti, melainkan sebagai petunjuk untuk beradaptasi. 2. Membangun komunitas pendukung. Mengelilingi diri dengan orang-orang yang percaya pada visi dan dapat memberikan umpan balik konstruktif. 3. Memilih pertempuran dengan bijak. Mengetahui kapan harus bertahan dan kapan harus mengubah rute, tanpa mengubah tujuan akhir. Ray Kroc yang mengembangkan McDonald's menjadi waralaba global, menemui penolakan dari hampir semua bank saat ia mencoba mendapatkan pendanaan. Ia ditolak lebih dari 300 kali sebelum akhirnya mendapatkan pinjaman. Saat ditanya tentang bagaimana ia bertahan menghadapi begitu banyak penolakan, Kroc menjawab, "Saya terlalu bodoh untuk tahu kapan harus menyerah." Ketekunan semacam inilah yang membedakan para pelopor dari pemula yang menyerah di tengah jalan. Sindrom lembah kegelapan, mengatasi keraguan di tengah perjalanan. Dalam setiap perjalanan transformatif, ada fase yang oleh Stephen Pressfield, penulis The War of Art, disebut sebagai lembah kegelapan. Ini adalah titik di mana antusiasme awal telah surut, hasil belum terlihat jelas, dan keraguan mulai menggerogoti keyakinan. Fase ini sangat berbahaya karena momentum awal telah hilang. Ketidakpastian mencapai puncaknya. Alternatif yang lebih aman mulai tampak menggoda. Seth Godin menyebut fase ini sebagai the dip, lembah yang memisahkan pemula dari pelopor. Orang-orang yang berhasil, tulis Godin, tidak hanya pandai memulai sesuatu, mereka pandai bertahan melalui lembah dan keluar di sisi lain. Bagaimana cara mengatasi fase ini? 1. Ritualisasi proses. Alih-alih fokus pada hasil yang belum terlihat, kembangkan ritual harian yang membawa kamu satu langkah lebih dekat ke tujuan. 2. Visualisasi aktif. Luangkan waktu setiap hari untuk memvisualisasikan secara detail seperti apa rasanya mencapai tujuanmu. 3. Jurnal kemajuan. Catat perjalananmu, sekecil apapun kemajuannya, untuk melihat pola pertumbuhan yang mungkin tidak terlihat dalam perspektif harian. Jika kamu ingin membangun kapal, jangan kumpulkan orang untuk mengumpulkan kayu, dan jangan berikan tugas dan pekerjaan, tetapi ajari mereka untuk merindukan keluasan laut yang tak terbatas. Demikian kata Antoine de Saint-Exupéry. Prinsip ini berlaku untuk dirimu sendiri. Jaga agar visimu tetap lebih besar dari kesulitanmu. Merekayasa mental juara, strategi praktis untuk menempa pikiran pelopor.
Mari kita terjemahkan wawasan-wawasan di atas menjadi tindakan konkret yang dapat kamu terapkan mulai hari ini untuk mengembangkan mental juara. 1. Desain ulang pola pikir dengan pertanyaan berkualitas tinggi. Kualitas hidupmu ditentukan oleh kualitas pertanyaan yang kamu ajukan pada dirimu sendiri. Alih-alih bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Tanyakan, "Apa yang bisa kupelajari dari ini?" Atau, "Bagaimana ini bisa menjadikanku lebih kuat?" Implementasi praktis. Buat jurnal pertanyaan berkualitas, di mana kamu mencatat 3-5 pertanyaan pemberdayaan setiap pagi. Contoh pertanyaan, langkah berkeberanian apa yang bisa kuambil hari ini yang akan membuatku bangga? Atau bagaimana aku bisa menambah nilai 10 kali lebih besar bagi orang lain hari ini? 2. Mengembangkan sistem kegigihan yang terotomatisasi. Kita adalah apa yang kita lakukan berulang-ulang. Keunggulan, karenanya, bukanlah tindakan tetapi kebiasaan, kata Aristoteles. Kebiasaan adalah sistem otomatis yang membuat kita bertindak tanpa mengandalkan motivasi yang fluktuatif. Implementasi praktis. Identifikasi 1% daily improvement yang konsisten dalam bidangmu. Terapkan teknik habit stacking. Kaitkan kebiasaan baru dengan rutinitas yang sudah ada. Gunakan metode commitment device. Buat mekanisme yang membuatmu malu untuk mundur, seperti mengumumkan targetmu di media sosial atau membuat perjanjian dengan partner akuntabilitas. 3. Mengkalibrasi ulang respons terhadap kegagalan. Para pelopor tidak menghindari kegagalan, mereka mengubahnya menjadi data untuk iterasi berikutnya. Mereka memahami bahwa kegagalan bukanlah kebalikan dari kesuksesan, melainkan bagian integral darinya. Implementasi praktis. Terapkan failure postmortem. Setelah mengalami kegagalan, luangkan waktu untuk menganalisis dengan objektif apa yang bisa dipelajari. Kembangkan resilience rutin, ritual yang kamu lakukan setelah mengalami kemunduran untuk memulihkan momentum. Praktikkan failure resume. Catat kegagalan-kegagalanmu sebagai badge of honor yang menunjukkan keberanianmu untuk mencoba. 4. Membangun lingkaran pengaruh yang mengangkat. Jim Rohn terkenal dengan ungkapannya, "Kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering kamu habiskan waktu bersama." Lingkungan sosialmu memiliki dampak mendalam pada aspirasi, keyakinan, dan tindakanmu. Implementasi praktis. Lakukan relationship audit. Evaluasi 5 hubungan terdekatmu dan tanyakan apakah mereka mendorongmu untuk tumbuh. Cari mentoring up. Temukan mentor yang telah mencapai apa yang kamu inginkan dan pelajari dari pengalaman mereka. Bangun accountability partnership. Cari rekan yang memiliki standar tinggi serupa dan berkomitmen untuk saling mendorong mencapai target. 5. Meningkatkan kapasitas pelaksanaan dengan fokus mendalam. Dalam era distraksi digital, kemampuan untuk bekerja dengan fokus mendalam selama periode yang berkelanjutan menjadi keunggulan kompetitif yang langka. Cal Newport dalam bukunya Deep Work menyebut ini sebagai superpower abad ke-21. Implementasi praktis. Tetapkan Deep Work Blocks. Periode 90-120 menit tanpa gangguan untuk pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Terapkan digital minimalism. Audit dan batasi penggunaan teknologi yang mengalihkan perhatian. Gunakan Eisenhower Matrix untuk memprioritaskan tugas berdasarkan kepentingan dan urgensinya. Studi kasus. Transformasi pelopor di berbagai bidang. Mari kita pelajari bagaimana prinsip-prinsip mental juara diaplikasikan dalam konteks nyata oleh para pelopor dari berbagai latar belakang. Transformasi Yvon Chouinard. Dari pandai besi amatir menjadi perintis keberlanjutan global. Yvon Chouinard tidak pernah bermimpi menjadi pengusaha.
Ia hanya seorang pemanjat tebing yang frustasi dengan kualitas peralatan yang tersedia. Sebagai solusi personal, ia mulai menempa alat pemanjatannya sendiri di bengkel ayahnya yang sempit. Saya tak pernah ingin menjadi pengusaha, ngakunya. Saya mulai menempa perlengkapan untuk diri sendiri karena tak ada yang bagus di pasaran. Namun, segera teman-teman pendakinya mulai meminta untuk dibuatkan alat serupa. Dari permintaan-permintaan inilah Chouinard Equipment lahir, cikal bakal Patagonia, yang sekarang kita kenal sebagai perusahaan pakaian outdoor, senilai miliaran dolar dan pelopor keberlanjutan bisnis. Perjalanan Chouinard penuh dengan tantangan. Pada 1970-an, ia menyadari bahwa produk andalannya, piton besi untuk pemanjatan, ternyata merusak tebing yang ia cintai. Dalam keputusan yang mengejutkan industri, ia menghentikan produk yang menyumbang 70% pendapatannya dan berinvestasi dalam alternatif yang lebih ramah lingkungan. Tidak ada bisnis yang bertahan lama di planet yang sekarat, katanya, mencerminkan filosofi bisnisnya yang radikal. Sepanjang kariernya, Chouinard terus mengambil keputusan yang tampak kontradiktif dengan logika bisnis konvensional. Mendesak pelanggan untuk membeli lebih sedikit. Don't buy this jacket campaign. Mendonasikan 1% dari penjualan untuk pelestarian lingkungan. Dan pada 2022, mentransfer kepemilikan Patagonia senilai 3 miliar dolar atau 49 triliun rupiah lebih ke trust yang didedikasikan untuk memerangi krisis iklim. Pelajaran mental juara dari Chouinard. 1. Otentisitas. Sebagai kompas, Chouinard tidak pernah menyimpang dari nilai-nilainya, bahkan ketika itu berarti risiko bisnis jangka pendek. 2. Definisi kesuksesan yang direkayasa ulang. Ia menolak mengukur kesuksesan dengan standar konvensional seperti pertumbuhan atau profit, melainkan dengan dampak positif terhadap planet. 3. Keberanian untuk berinovasi pada sistem. Daripada sekadar menciptakan produk baru, Chouinard berani menantang bagaimana bisnis seharusnya beroperasi. Transformasi Dolly Parton. Dari gadis miskin pegunungan menjadi ikon budaya dan filantropi. Dilahirkan sebagai anak keempat dari 12 bersaudara di sebuah pondok satu kamar di Tennessee, Dolly Parton tumbuh dalam kemiskinan ekstrim. Kami tidak punya listrik atau air mengalir, kenangnya. Tetapi kami punya banyak cinta dan musik. Menggunakan gitar yang dibuat ayahnya, Parton mulai menulis lagu di usia 6 tahun dan tampil di radio lokal pada usia 10. Sehari setelah lulus SMA, ia naik bus ke Nashville untuk mengejar mimpinya menjadi bintang country. Perjalanannya penuh dengan penolakan dan bias gender. Mereka memandang seorang wanita muda dengan suara tinggi dan penampilan yang terlalu mencolok, dan mereka tidak memperlakukan saya dengan serius, ungkapnya. Namun Parton memiliki ketahanan mental yang luar biasa. Ia menolak banyak tawaran yang mengharuskannya mengubah gaya atau musiknya. Saya akan kelaparan sebelum melakukan kompromi pada musik saya, tegasnya. Strategi ini terbukti tepat. Parton tidak hanya menjadi penyanyi country tersukses sepanjang masa dengan lebih dari 100 juta album terjual, tetapi juga seorang penulis lagu, aktris, pengusaha, dan filantrop. Ia memiliki taman hiburan, lini produk, dan bahkan stasiun televisinya sendiri. Yang paling mengesankan adalah bagaimana Parton menggunakan kesuksesannya untuk memberdayakan orang lain. Terinspirasi oleh ayahnya yang buta huruf, ia mendirikan Imagination Library yang telah mendonasikan lebih dari 150 juta buku kepada anak-anak di seluruh dunia. Program My People Fund-nya telah memberikan bantuan finansial kepada ratusan keluarga yang terkena dampak bencana alam. Pelajaran mental juara dari Parton. 1. Keaslian sebagai senjata. Daripada mengubah dirinya untuk menyesuaikan dengan industri, Parton tetap autentik dan membuat industri menyesuaikan diri dengannya. 2. Kerendahan hati yang strategis. Meskipun sangat sukses, Parton tetap terhubung dengan akar-akarnya dan menggunakan pengalamannya dengan kemiskinan untuk membimbing karya filantropinya.
3. Kecerdikan bisnis di balik persona. Di balik citra yang tampak sederhana, Parton adalah seorang strategis bisnis yang tajam, yang berhasil mengubah talentanya menjadi sebuah imperium. Perlu banyak uang untuk terlihat semurah ini candanya, menunjukkan kesadaran diri, dan kemampuan untuk tidak terlalu serius dengan dirinya sendiri. Kualitas penting lainnya dari mental juara. Template mental juara. Framework pengambilan keputusan dalam ketidakpastian. Salah satu tantangan terbesar dalam perjalanan dari pemula menuju pelopor adalah menghadapi keputusan-keputusan krusial di tengah ketidakpastian tinggi. Berikut adalah framework yang digunakan para pelopor untuk menavigasi situasi ini. 1. Model keputusan regret minimization ala Jeff Bezos. Saat Bezos mempertimbangkan untuk meninggalkan karier yang aman di Wall Street untuk memulai toko buku online, ia mengembangkan apa yang ia sebut sebagai regret minimization framework. Saya memproyeksikan diri saya ke usia 80 tahun, jelasnya. Saya ingin meminimalkan jumlah penyesalan yang saya miliki. Saya tahu bahwa ketika saya berusia 80 tahun, saya tidak akan menyesalkan mencoba ini dan gagal. Tetapi saya tahu dengan pasti bahwa saya akan menyesal karena tidak pernah mencoba. Aplikasi praktis. Proyeksikan dirimu ke masa depan yang jauh alias 20 tahun kemudian. Tanyakan, akankah saya lebih menyesal karena mencoba dan gagal, atau karena tidak pernah mencoba sama sekali? Buat keputusan berdasarkan perspektif jangka panjang, bukan berdasarkan ketakutan jangka pendek. 2. Metode reversal Charlie Munger. Charlie Munger, partner bisnis Warren Buffett, terkenal dengan pendekatan berpikir terbaliknya. Invert, always invert, katanya mengutip matematikawan Carl Jacobi. Alih-alih bertanya, bagaimana saya bisa sukses? Tanyakan, apa yang akan membuat saya gagal dan bagaimana saya bisa menghindarinya? Pendekatan ini mengungkapkan risiko dan hambatan yang mungkin terlewatkan dalam pemikiran optimistik konvensional. Aplikasi praktis. Untuk setiap keputusan penting, tanyakan, apa 3 cara paling mungkin ini bisa gagal total? Kembangkan strategi spesifik untuk mencegah atau memitigasi setiap skenario kegagalan. Jika kamu masih percaya diri setelah melakukan analisis ini, lanjutkan dengan keputusan tersebut. 3. Pendekatan Small Bets Peter Thiel. Peter Thiel, co-founder PayPal dan investor awal Facebook, mengadvokasi pendekatan small bets untuk inovasi berisiko tinggi. Jika kamu harus mengambil risiko beracun, ambil risiko itu dalam dosis kecil, sarannya. Aplikasi praktis. Pecah keputusan besar menjadi serangkaian eksperimen kecil yang dapat diuji dengan cepat dan biaya rendah. Tetapkan tripwires yang jelas, batas-batas yang memberitahu kamu kapan harus menghentikan eksperimen atau menambah investasi. Alokasikan sumber daya secara asimetris. Sedikit sumber daya untuk banyak eksperimen awal, kemudian peningkatan signifikan untuk yang menunjukkan potensi. 4. Framework Premortem Gary Klein. Psikolog Gary Klein mengembangkan teknik premortem, di mana tim membayangkan sebuah proyek telah gagal total, kemudian bekerja mundur untuk mengidentifikasi apa yang salah. Aplikasi praktis. Bayangkan 6 bulan dari sekarang, keputusanmu telah berakhir dengan kegagalan total. Tulis postmortem yang mendetail tentang apa yang salah dan mengapa. Identifikasi titik-titik lemah dalam rencanamu dan bangun pengamanan untuk mengatasi kelemahan tersebut. Dengan mengintegrasikan framework-framework ini ke dalam proses pengambilan keputusanmu, kamu akan mengembangkan ketajaman strategis yang menjadi ciri khas para pelopor. Menyalakan api yang tak pernah padam. Perjalanan berkelanjutan dari pemula ke pelopor. Kita telah melakukan perjalanan panjang bersama, menelusuri lorong-lorong pikiran para juara,
mengupas strateginya dan menemukan bahwa rahasia terbesar transformasi dari pemula menjadi pelopor bukanlah terletak pada bakat bawaan atau keberuntungan, melainkan pada kultivasi sadar dari arsitektur mental tertentu. Saat kita memaksakan diri untuk melangkah melampaui batas-batas nyaman, saat itulah kita benar-benar mulai bertumbuh. Demikian kata Sheryl Sandberg, COO Facebook dan penulis LinkedIn. Perjalanan dari pemula menuju pelopor bukanlah lintasan linear dengan titik akhir yang jelas. Ini adalah spiral pertumbuhan berkelanjutan, di mana setiap pencapaian membuka pintu ke tantangan dan peluang baru. Para pelopor sejati memahami bahwa mereka tidak pernah benar-benar sampai, mereka selalu dalam proses menjadi. Ingatlah bahwa api dalam jiwa yang kita bahas bukan sesuatu yang muncul secara ajaib pada individu-individu istimewa. Api itu hadir dalam diri setiap dari kita, menunggu untuk ditemukan, dirawat dan dibebaskan. Yang membedakan para pelopor adalah kesediaan mereka untuk terus-menerus menyegarkan api itu, bahkan saat badai kehidupan berusaha memadamkannya. Mari kita akhiri dengan beberapa pertanyaan reflektif yang dapat membantumu memetakan langkah berikutnya dalam perjalananmu. Area kehidupan mana yang saat ini paling membutuhkan keberanian untuk melompat dari zona nyaman? Apa narasi lama yang perlu kamu lepaskan untuk membuka potensi pelopor dalam dirimu? Bagaimana kamu akan mendefinisikan kesuksesan pada akhir hidupmu nanti? Jika semua ketakutan dan batasan dihilangkan, impian apa yang akan kamu kejar mulai hari ini? Dan mungkin yang terpenting, apa langkah berani pertama yang akan kamu ambil dalam 24 jam ke depan untuk menyalakan api dalam jiwamu? Perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah, kata pepatah Tiongkok kuno. Langkah pertamamu tidak perlu sempurna, ia hanya perlu diambil. Dunia membutuhkan lebih banyak pelopor, orang-orang yang berani mempertanyakan status quo, yang berani mengejar visi yang belum terwujud, yang berani menempa jalan di mana belum ada jalan. Dan mungkin pelopor berikutnya yang dibutuhkan dunia adalah kamu. Biarlah api dalam jiwamu menyala terang, menerangi tidak hanya jalanmu sendiri, tetapi juga jalan bagi mereka yang akan mengikuti jejak keberanianmu. Ingatlah kata-kata Maya Angelou, kamu mungkin tidak bisa mengontrol semua peristiwa yang terjadi padamu, tetapi kamu bisa memutuskan untuk tidak ditaklukkan olehnya. Mulailah hari ini, mulailah sekarang, masa depanmu sebagai pelopor menanti.